Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Asbab Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil beberapa sebab kebahagiaan keluarga, di antaranya sikap adil seorang ayah kepada anak-anak, kemudian berhusnudzon, yakni berprasangka baik antar suami dan istri, dan juga adanya ta'awun, yakni saling tolong-menolong antara suami dan istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, yakni sebab yang ke-11, ya. Yakni pentingnya peran seorang kepala keluarga. Ini hendaknya seorang kepala keluarga meneladani, ya, orang-orang yang saleh tentang bagaimana mereka memimpin keluarga mereka. Ya, hendaknya orang kepala keluarga meneladani bagaimana orang-orang yang saleh, ya, dalam membina rumah tangga mereka. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di sini, wa inna min asbabi sa'adatin fil usrah an yakuna ar-rajulu multaziman bi manhajis salihin fi muamalati usratihi. Dan termasuk sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu seorang lelaki, ya, atau seorang kepala keluarga multaziman, senantiasa konsisten, biman hajis salihin fi muamalati usratihi, dengan metodologi yang ditempuh oleh orang-orang yang saleh dalam bermuamalah dengan anggota keluarganya. Ya. Jadi dia hendaknya meniru bagaimana orang-orang yang saleh dalam bermuamalah kepada keluarganya, dan terutama Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membina rumah tangganya. Demikian juga para ulama salihun, ya, bagaimana mereka bermuamalah dengan keluarganya, ya. Kenapa hendaknya dia meniru mereka? Fayakuna mahmudas sirah, agar jalan yang dia tempuh adalah jalan yang terpuji. Maksudnya jalan yang dia tempuh dalam berhubungan dengan keluarga itu adalah jalan yang terpuji. Thayyibas sarirah, demikian juga, ya, jalan yang dia tempuh adalah jalan yang baik. Ya. Sahlan rafiqan bi zaujatihi, hendaknya dia bersikap mudah dan lembut kepada istrinya. Wa auladihi, demikian juga kepada anak-anaknya. Rahiman bihim, dan bersikap kasih sayang kepada mereka. Ya. Jadi ini yang ditempuh oleh para orang-orang soleh dalam bermuamalah dengan keluarga mereka. Bersikap lemah lembut, ya, kepada istri dan anak-anaknya, mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis, ya, warifku ma kana fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Dan kelemah lembutan apabila ada pada sesuatu, maka dia akan memperindahnya. Dan sebaliknya, ketika kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, maka dia akan membuatnya menjadi jelek. Ya, illa syanah, membuatnya menjadi jelek. Sehingga dia hendaknya hendaknya dia benar-benar berlaku lemah lembut dan bersikap perlahan, ya. Arifq di sini artinya tidak tergesa-gesa dalam menghukumi. Misalnya ada kekeliruan atau kesalahan yang terjadi,
ya dilakukan oleh istri dan anak-anaknya, maka hendaknya dia tidak kemudian bersikap terburu-buru dalam menghukumi. Ya. Idza ra'a min imra'atihi syai'an yakrahu dzakara nafsahu bimahasiniha. Apabila dia melihat dari istrinya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia mengingat-ingat kebaikan sang istri. Wa idza ra'a zallatan min waladihi dzakara nafsahu bima fi waladihi min khair. Demikian juga seorang kepala keluarga kalau dia melihat ada ketergelinciran yang dilakukan oleh anaknya, maka hendaknya dia mengingat-ingat kebaikan yang ada pada diri anaknya tersebut. Ya, jadi jangan kemudian dia terburu-buru dalam memberikan hukuman. Ya, bertindak cermat dalam memberikan respon terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Baik. Kemudian fala yashqa fi usratihi wala yushki usratahu. Maka janganlah kemudian dia menyebabkan ya kesulitan di tengah-tengah keluarganya. Ya, jangan dia kemudian membuat keluarganya itu menjadi susah. Ya, apa bahasanya? Terlalu kaku. Ya, terlalu kaku menjadi dalam memimpin rumah tangga. Jangan. Ya. Ya'lamu annal mar'ata dha'ifah. Hendaknya dia mengetahui bahwa yang namanya istri itu lemah. Wa annahu akhadhaha bi amanatillah, dan dia senantiasa menyadari bahwa dia menikahi istrinya tadi dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya ketika dia menikahi sang istri. Fala yadhimuha abadan, maka janganlah sekali-kali dia menzalimi istrinya. Demikian juga hendaknya sang suami menutupi rahasia istrinya. Ini menutupi aib, kekurangan yang ada pada istrinya. Jangan dia umbar. Qala yasturu alam ra'ati. Ya, alal mar'ati, hendaknya dia menutup kekurangan istrinya. Wala yunshiru asraraha, jangan kemudian dia menyebarluaskan rahasia istrinya. Ya. Jadi kita merupakan pakaian bagi istri kita dan istri kita juga merupakan pakaian bagi kita. Hendaknya saling menutupi, bukan kemudian malah justru sang suami menyebarkan aib istrinya. Atau sebaliknya, sang istri menyebarkan aib suaminya. Ya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, seorang laki-laki yang menjimai istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya pun berhubungan dengan sang suami, thumma yanshuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya tadi. Sama saja, istri juga menyebarkan rahasia suaminya. Ya, sehingga apa yang ada pada istri kita hendaknya kita tutupi, jangan kemudian kita sebar-sebarkan. Ya. Ya. Satu hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, terkadang kalau mereka, terutama ketika mereka berkumpul dengan teman-teman dekatnya, ketika mereka berkumpul dengan teman-teman dekatnya, kadang membicarakan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Karena saking dekatnya dengan temannya, dia bicarakan juga apa yang menjadi rahasia istrinya. Ya, bagaimana hubungan dia dengan istrinya tadi malam, dia ceritakan, oh tadi malam saya dan istri saya gini. Ya, yang demikian tidak layak. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang dia menjimai istrinya, ya, kemudian dia menyebarluaskan hubungan tersebut, menceritakan bagaimana hubungan antara dia dengan istrinya tersebut. Hada min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah. Maka ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya, ya, termasuk orang yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian kata beliau, ar-rajulul ladzi
ya yasiru ala manhajis salihin yudahik ahlahu wa yulaibuhum iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang kepala keluarga yang berjalan di atas metodologi orang-orang yang saleh, di atas manhajnya orang-orang yang saleh, yudahik ahlahu. Dia membuat istrinya tertawa. Ya, maksudnya dia bersenang-senang dengan istrinya, membuat istrinya tertawa, bercanda dengan istrinya, bercengkrama dengan istrinya sampai istrinya itu tertawa. Wa yulaibuhum, demikian juga dia tidak berat untuk bermain-main bersama mereka. Ya, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengikutan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bermain-main dengan keluarga beliau, ya, bermain-main dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dalam lomba lari, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Demikian juga beliau bermain dengan cucu-cucu beliau, ya, suatu hal yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang kepala keluarga yang mengikuti jalannya orang-orang saleh, ya, hendaknya dia melakukan ini semua. Qala yar'ahum li'annahu ra'in. Dia merawat keluarganya karena dia adalah seorang pemimpin. Ya. Ra'in ini aslinya adalah penggembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap kalian itu adalah penggembala dan setiap penggembala akan ditanya tentang gembalaannya. Ya, artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yar'ahum li'annahu ra'in. Maka hendaknya seorang kepala keluarga merawat keluarganya karena dia adalah seorang pemimpin. Kemudian beliau mengingatkan tentang, ya, sebagian orang yang gemar memukuli istrinya. Ya, gemar memukuli istrinya. Maka ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Ya, apalagi sampai ketika pukulan tersebut, ya, membuat cacat atau membuat istrinya, ya, artinya terluka, membuat istrinya terluka. Kata beliau, la yadribu imra'atahu darban syadidan. Hendaknya dia sebagai kepala keluarga tidak memukuli istrinya dengan pukulan yang kuat. Ya. La yadribu imra'atahu darba muntaqimin. Tidaklah dia memukul istrinya dengan pukulan untuk melampiaskan amarah. Muntaqim ini artinya membalas dendam, ini melampiaskan amarahnya. Jadi pukulan yang diberikan, kalau memang harus dipukul, ya, adalah pukulan yang mendidik. Dan wanita tidak memerlukan pukulan seperti kita berkelahi dengan orang, seperti laki-laki berkelahi, bertarung. Tidak. Ya, kadang-kadang cukup dengan colekan seperti ini saja. Ya, dicolek misalnya seperti itu sudah besar sekali pengaruhnya terhadap seorang wanita. Sehingga laki-laki hendaknya dia bijak dalam menggunakan tangannya, ya. Jangan kemudian melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Perempuan itu sensitif. Ya, tidak perlu kita kemudian memukulnya, ya, seperti orang yang bertarung, ya, cukup dicolek begitu saja dengan tekanan, itu sudah terasa di hati sang wanita. Maka janganlah dia memukul istrinya dengan pukulan yang kuat. La yadribu imra'atahu darba muntaqim. Jangan dia kemudian memukul istrinya, ya, dengan pukulan untuk melampiaskan amarah. Lantas bagaimana? Wa innama in darabaha darba mu'addib. Hanya saja kalau memang dia harus memukul istrinya, hendaknya dia memukul dengan pukulan, ya, untuk mendidik. Mu'addib, ya, darba mu'addib artinya pukulan untuk mendidik. Makanya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kadang-kadang nggak perlu dengan dengan kekuatannya, cukup dengan sedikit colekan saja, ya. Yang namanya wanita adalah, ya, figur yang sensitif, maka cukup bagi mereka. Ya. Tash'uru ma'ahu annahu yu'addibuha. Ya, yang dengan kadar yang cukup untuk menyadarkan mereka bahwa sang suami sedang memberikan pendidikan, sedang mendidik istrinya. Ya, jadi tujuan memukul itu adalah untuk mendidik. Jadi sang suami memberikan, kalau toh dia harus memberikan pukulan yang hanya untuk membuat sang istri sadar, ini suami sedang mendidik dia. Ya. Amma idza darabaha darba intiqamin, ya, fa darabaha darban wa jaladaha jaldan takhruju sa'adatu minal bait.
Adapun apabila sang suami memukul sang istri dengan penuh kemarahan, ya, untuk meluapkan kemarahannya, dia pukul dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan dia cambuk istrinya, ya, jaladaha jaldan, artinya dia ambil misalnya ikat pinggang, atau dia ambil sapu lidi, atau dia ambil sebatang rotan, kemudian dia pukul istrinya, takhruju sa'adatu minal bait, maka ini akan mengeluarkan kebahagiaan dari rumah. Apa kebahagiaan yang akan kita dapatkan kalau sang suami tidak bisa menahan diri, dia pukul istrinya sejadi-jadinya, apalagi dia tampar di mukanya, ditampar, ya, ini penghinaan sekali, tampar wajahnya, kemudian dipukuli misalnya dengan a'udzubillah, ya, dengan sabuk atau dengan ikat pinggang, ya, maka akan keluarlah kebahagiaan dari rumah tersebut. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal abd thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, memukuli istrinya seperti pukulan kepada seorang budak. Ya, istri kita bukan budak. Budak pun tidak boleh kita dolimi, apalagi istri kita. Jangan mentang-mentang Anda kuat, Anda laki-laki, Anda punya kelebihan, kemudian Anda sewenang-wenang memanfaatkan kewenangan Anda untuk mendolimi istri. Enggak. Apalagi thumma yujami'uha fi akhiril yaum, kemudian dia menjimai sang istri, ya, di akhir hari tersebut atau di ujung hari tersebut. Ya, di siang hari dipukuli istrinya, malam hari dia jimai. Maka kelezatan apa yang akan didapatkan? Ya, sakit hati, mungkin istrinya melayani dengan penuh isak tangis. Ya, dia teringat dengan perlakuan suaminya di siang hari, minta maaf juga tidak. Malamnya harus melayani, ya, melayani keinginan sang suami. Kebahagiaan yang seperti apa yang akan terwujudkan dalam rumah tersebut? Ya. Fa idza jaladaha dhaqat nafsuha bihi fala yas'ud biha. Apabila dia memukuli sang istri, maka jiwanya akan menjadi sempit dan tidak akan ada kebahagiaan pada dirinya. Ya. Ingat di awal-awal kita sudah sampaikan bahwa kebahagiaan yang kita wujudkan itu bukan hanya kebahagiaan dari satu pihak saja, tapi dari kedua belah pihak. Suami bahagia, istri juga bahagia. Ya. Nah, harusnya seperti itu. Suami bahagia kalau istrinya bahagia, istri bahagia kalau suaminya bahagia. Tapi kalau hanya satu pihak saja yang ingin dilayani, ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi, dia menjimai istrinya di siang hari, malamnya dia minta dilayani, ya, kebutuhan biologisnya minta dilayani, maka ini tidak akan menimbulkan kebahagiaan pada diri sang istri, ya, tapi justru akan semakin membuat sempit dirinya, tidak akan bahagia. Baik. Kemudian ar-rajulul ladzi, ya, kemudian, ya, di antara peran kepala keluarga atau kepala keluarga yang mengikuti jalannya orang-orang yang saleh, ya, dia menunaikan hak sang istri. Qala ar-rajulul ladzi yasiru ala manhajis salihin fi baitihi yu'til mar'ata haqqaha. Seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga yang berjalan di atas metodologi, ya, di atas jalannya orang-orang yang saleh dalam menjalani rumah tangganya, dia akan memberikan hak sang istri. Alladzi ja'alahu Allahu laha, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi istri tersebut. Apa yang menjadi hak istri hendaknya dia tunaikan. Ya. Wala yashtumuha wala yukabbihuha. Maka janganlah seorang suami, ya, mencela sang istri dan jangan menjelek-jelekkannya. Wala yukabbihu ahlaha, dan jangan dia menjelek-jelekkan keluarganya. Ini keluarga sang istri. Ya, menyakiti sang istri dengan menjelek-jelekkan keluarga sang istri. Wala yal'anuha, dan jangan sampai dia melaknat istrinya. Wala yal'anu ahlaha, dan jangan sampai dia melaknat keluarga sang istri. Ya. Jadi bukan kepala keluarga yang baik kalau dia suka mencela istrinya, menjelek-jelekkan istrinya. Ya, istrinya misalnya dibilangin goblok kamu, bodoh kamu, dasar wanita bodoh, dasar wanita, ya, dia keluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada istrinya. Ya, hal yang demikian, ya, tidaklah pantas dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Wala yuqabbihuha, jangan dia kemudian menjelek-jelekkan istrinya.
Demikian juga wala yuqabbih ahlaha. Jangan kemudian dia menjelek-jelekkan keluarga istrinya. Ya, keluarga istrinya kemudian dia cela-cela di hadapan sang istri, tentu ini akan membuat sakit hati sang istri. Ya. Atau bahkan sampai melaknat keluarga sang istri. Kenapa? Limada? Li'annahu ya'lamu annahu qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zaujati ahadina alaina. Karena dia menyadari, ya, kenapa dia tidak melakukan hal itu semua? Karena dia mengetahui, ya, bahwasanya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujati ahadina alaina, apa yang menjadi hak, ya, istri kita yang harus kita tunaikan. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi hak istri kami wahai Rasul? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antut imaha idza ta'imt wa taksuha idza tasait. Ya. Itu hendaknya engkau memberikan dia makan sebagaimana engkau makan. Jadi apa yang kita makan sama dengan apa yang dimakan oleh istri kita. Wa taksuha idza tasait. Dan engkau memberikannya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Ya. Jadi sebagaimana pakaian yang kita kenakan, artinya dari sisi kepantasan, dari sisi kualitas, ya, maka itu juga yang kita berikan kepada istri kita. Jangan kemudian suami memberikan dia memiliki pakaian yang bagus-bagus sementara istrinya dipakaikan atau diberikan pakaian yang jelek-jelek, pakaian yang murahan. Sementara dia jor-joran dalam memberikan pakaian. Enggak. Qala wala tadribal wajh, dan janganlah dia memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan dia menjelek-jelekkan sang istri. Tuqabbih ini mencela sang istri, ya. Ya seperti tadi itu, ucapan dasar kamu goblok, dasar kamu wanita yang tak terdidik dan seterusnya. Ya. Wala tahjura illa fil bait, dan janganlah dia memboikot, ya. Janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di rumah. Jadi jangan sampai meninggalkan rumah. Kalau memboikot dia, ya boikot di rumah. Tetap dia di rumah, hanya saja didiamkan di rumah. Ya. Nah, ini beberapa hak seorang istri yang hendaknya ditunaikan oleh suami. Ya, seorang suami harus benar-benar dia, ya, memberikan makan kepada sang istri sebagaimana apa yang dia makan, kemudian memberikan pakaian kepadanya, tidak memukul di wajah, ya, tidak kemudian mencela, menjelek-jelekkan sang istri, dan tidak memboikot sang istri kecuali di rumahnya. Kemudian di antara sifat seorang pemimpin, ya, keluarga yang baik, ya, dia tidak memperhitungkan semua kesalahan yang dilakukan oleh sang istri. Artinya ada kesalahan yang, ya, dianggap berlalu saja, seperti angin lalu. Tidak kemudian setiap kesalahan itu harus diberi hukuman, tidak. Ya. Jadi kalau misalnya dia melihat ada kemaslahatan, ya, ada ketergelinciran yang dilakukan oleh seorang istri, maka tidak serta-merta dia memberikan hukuman kepada sang istri. Qala la yuhasibu bra'atahu ala kulli syai'. Tidaklah dia meminta pertanggungjawaban dari istri terhadap segala sesuatu. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, ketergelinciran, ya, tidak harus kemudian dihukum, tidak. Kenapa? Li'annahu ya'lamu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala istausu bin nisa. Karena dia, ya, mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berwasiatlah kalian tentang wanita atau kepada wanita. Ya. Ada dua makna, ya. Artinya istausu bin nisa bisa bermakna berikanlah pengarahan kepada kaum wanita, atau hendaknya kalian benar-benar memperhatikan kondisi wanita. Ya, jadi maknanya hendaknya wanita itu senantiasa diberikan pengarahan. Ya, dia seorang kepala keluarga sabar memberikan pengarahan kepada wanita. Atau yang kedua, hendaknya mereka memperhatikan keadaan para wanita, memaklumi, ya, keadaan para wanita. Nabi SAW kemudian mengatakan, fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Maka sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil' a'lah. Dan tulang rusuk yang paling a'waj, tulang rusuk yang paling
menyimpang, ya, paling bengkok, ya. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling tinggi, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu, ya, kasartah. Apabila engkau berusaha untuk meluruskan, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau meninggalkannya, maka senantiasa dia akan menjadi bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan. Atau dengan makna yang kedua, maka ya maklumilah keadaan para wanita, ya, dengan cara yang baik. Ya. Apa nih bahasa Jawa nih, ngono yo ngono ning ojo ngono, ya. Sama kaum wanita itu ya tetap harus diberikan nasihat walaupun memang karakter asalnya mereka ini selalu bengkok, ya. Jadi harus bisa menyetel bagaimana dia bermuamalah dengan sang istri. Tetap dia memberikan arahan kepada sang istri, namun kalau terjadi ketergelinciran dari sang istri, hendaknya dia banyak-banyak memaklumi. Demikianlah karakter seorang wanita. Ya. Bukan hanya wanita-wanita yang biasa, ya, bahkan wanita yang memiliki ilmu, ya. Bahkan kita dapati sebagian istri Nabi SAW pun, ya, ada tindakan-tindakan mereka yang perlu diluruskan oleh Rasul SAW dalam keadaan mereka adalah ummahatul mukminin. Jadi merupakan suatu karakter yang sangat mendasar pada diri seorang wanita, ya, karakternya itu selalu bengkok. Maka bagaimana seorang suami menghadapi istri? Ya, tetap dia memberikan nasihat, tetap dia memberikan pengarahan, namun hendaknya dia banyak-banyak memaklumi kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, jadi ini makna wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita luruskan, dia akan patah. Kalau kita biarkan, dia akan bengkok. Sehingga seorang suami tetap dia memberikan pengarahan kepada sang istri, namun di sisi lain hendaknya dia banyak-banyak memaklumi karakter, ya, wanita yang penuh dengan kekurangan. Ya. Ini adalah beberapa manhaj, ya, manhajnya salihin atau metode orang-orang saleh dalam mempergauli istri. Kata beliau, "Idzal tazama ar-rajulu, ya, minhaj as-salihin fi usratihi tahaqqaqat as-sa'adatu fi baitihi." Apabila seorang kepala keluarga dia berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang saleh, ya, dalam bergaul dengan keluarga, tahaqqaqat as-sa'adatu fi baitihi, maka akan terwujudkanlah kebahagiaan di rumah tangganya, dalam rumahnya. Fa hasalal khairul katsir li hadhihi al-usrah, maka akan diperoleh kebaikan yang demikian banyak, ya, li hadhihi al-usrah, bagi keluarga tersebut. Selama kita sebagai kepala keluarga konsisten, selama seorang kepala keluarga konsisten dia, ya, menjalankan manhaj atau metodologi orang-orang soleh dalam mempergauli, ya, keluarganya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang demikian banyak. Demikian juga istri, ya. Kadzalikal zaujatu tasiru fi usratihi ala manhajis shalihat. Demikian juga seorang istri hendaknya dia berjalan, ya, dia menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai dengan metodologinya wanita-wanita yang shalihat, ya. Jadi seorang suami dia mengikuti orang-orang yang saleh dalam mempergauli, ya, istrinya. Demikian juga seorang istri menempuh jalannya wanita-wanita salihah dalam mempergauli suaminya. Ya. Bagaimana wanita-wanita yang salihah, ya, mempergauli suaminya? Tu'azzimu haqqa zaujiha. Di antaranya mereka sangat mengagungkan, ya, mengagungkan hak sang suami. Apa yang menjadi hak suami, ya, dia berusaha untuk menunaikannya. Ya, jadi hak suami ini menjadi prioritas sang istri. Wa tu'azzimu haqqa usratiha. Demikian juga dia mengagungkan, ya, memprioritaskan hak keluarganya. Apa yang menjadi hak keluarganya dia tunaikan. Ya. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh wanita-wanita salihah, ya, dalam keluarga mereka. Memprioritaskan hak suami, memprioritaskan hak keluarga. Ya.
Kenapa hendaknya dia seperti itu? Li'annaha ta'lamu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzama haqqaz zauji 'alaiha. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ya menganggap besar ya atau beliau mengagungkan hak seorang suami atas seorang istri. Karena Nabi mengajarkan untuk seorang istri itu mengagungkan atau memprioritaskan hak seorang suami. Ya. Jadi hendaknya dia sebagai wanita yang salehah ya, dia tunaikan apa yang menjadi hak suaminya. Karena demikianlah yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ketika kita menjalankan peran kita, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjalankan peran kita dalam keluarga, ya, baik seorang laki-laki sebagai kepala keluarga atau seorang istri ya di rumah tangganya, ketika dia jalankan perannya atau dia tunaikan hak pasangannya, ya, dia laksanakan itu karena demikianlah perintah agama. Ya, jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan kebaikan dari pasangannya, bukan. Tapi karena apa? Karena itulah tuntunan agama. Itulah yang diperintahkan dalam syariat. Ya. Bukankah kita adalah hamba-hamba Allah yang hendaknya tunduk dan patuh kepada syariat Allah? Maka termasuk bentuk kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita berusaha untuk menunaikan hak pasangan kita. Ya. Jadi kalau misalnya mindset kita, ya, saya menunaikan hak suami saya ini karena Allah. Saya menunaikan hak istri saya karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Karena ini syariat Allah, maka itu akan menjadi apa? Ringan. Nggak berat. Kalau toh nanti kita tidak mendapatkan feedback atau balasan dari pasangan kita, ya, tidak mendapatkan balasan dari pasangan kita sebagaimana yang kita harapkan, hati kita tetap akan menjadi lapang. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena yang kita cari adalah ridha Allah. Allah yang akan membalasnya. Kalau mungkin pasangan kita tidak membalas sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang kalau kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalnya pasangan kita tidak memberikan respon sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetap akan bisa survive. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentang hak suami istri ini kata beliau, wa hadza babun azimun. Ya, afratu lahu muhadaratan sujjilat. Maka bab tentang hak suami istri ini adalah bab yang sangat agung. Ya, aku telah membuat satu muhadarah, ya, sebuah kajian sujjilat yang telah direkam. Unwanuha huququz zaujain. Yang judulnya itu adalah hak-hak suami istri. Nah, kemarin kita sudah bicarakan dengan al-ikhwah, karena Syekh ini ya mengisyaratkan tentang muhadarah ini dan muhadarahnya telah direkam dan dijadikan sebuah buku. Maka insya Allah dengan berakhirnya kitab Asbab Sa'adatul Usrah ini, kita akan lanjutkan dengan karya beliau yang lain yang judulnya Huququz Zaujain. Hak-hak suami istri. Alhamdulillah kitabnya sudah ada. Ya. Haqquz Zaujain bukunya. Ya. Ini. Insya Allah karena beliau sudah ya mengisyaratkan ya tentang pentingnya tema ini, kita akan bahas ya bagaimana hak suami dan istri dari karya beliau juga. Qala dzakartu fiha ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min huquqi zaujain. Aku telah menyebutkan ya di dalam muhadarah tersebut atau di dalam buku tersebut ya apa yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min huquqi zaujain, dari hak-hak suami istri. Ya. Wala syakka annahu law umila bil huquq allati dallat 'alaiha sunnah lakana fi dzalika sababun 'azim min asbabis sa'adatil usar. Dan tidaklah diragukan lagi apabila ya hak-hak ini ditunaikan, hak-hak yang ditunjukkan oleh as-sunnah, oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunaikan, lakana fi dzalika sababun 'azim. Maka ini merupakan sebab yang sangat besar min asbabis sa'adatil usar, dari sebab ya kebahagiaan keluarga. Ya, karena kebahagiaan itu akan terwujudkan kalau masing-masing pihak menunaikan haknya. Suami menunaikan hak istrinya, istri menunaikan hak suaminya. Maka dengan penunaian hak ini,
akan terwujudlah kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Maka ini penting sekali. Ya, jadi kalau ada yang tanya, ini kitab, ini insya Allah pertemuan terakhir. Setelah ini bahas apa? Bahas kitab tentang hak-hak suami istri. Ya, hakul zaujain atau hukuk az-zaujain, hak-hak suami istri. Ini akan menjadi pembahasan kita setelah ini. Ya. Qala wala uhibbu an utila alaikum. Hadhihi ba'dul asbab fi sa'adatil usar. Sekarang beliau masuk ke dalam penutup risalah ini. Kata beliau, aku tidak ingin untuk berpanjang lebar ya di hadapan kalian, ya berpanjang lebar kepada kalian. Maka inilah sebagian sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Ya. Iktataftuha min kitabi Rabbina wa min sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku ambil dari kitab Rabbuna dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa? Beliau ulang lagi sebagaimana yang ada di muqaddimah bahwa beliau tidaklah mengambil poin-poin ini melainkan dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ya. Raja'an na'mal biha. Ya. Kita harapkan untuk ya beramal. Ya. Kita harapkan agar kita beramal dengan apa yang disampaikan di sini. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi diamalkan. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda bahagia, amalkan apa yang telah kita sebutkan. Demikian juga wa an nu'allimaha, dan agar kita ajarkan. Alhamdulillah apa yang menjadi harapan beliau sudah kita tunaikan. Ketika ini diajarkan, ya, maka kita berharap keluarga kaum muslimin akan menjadi bahagia. Baik. Wa an nansyuraha, demikian juga disebarluaskan. Alhamdulillah ini kajian terbuka, semua orang bisa mendengarnya. Ya, litastaqirral usar wa tas'ud, agar keluarga itu harmoni dan senantiasa bahagia. Ya. Wa natrudash syayatin min buyutina, dan kita berhasil ya mengusir syaitan dari rumah-rumah kita. Ya, kalau sebab-sebab kebahagiaan ini kita wujudkan, maka rumah tangga akan bahagia, rumah tangga akan harmonis, dan syaitan pun ya akan menjauh dari rumah kita. Lalu pesan terakhir beliau dalam risalah ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wala'alli ukhtimu biwasiyatin wa hiya an nub'ida ma yughdibullaha min buyutina. Dan mungkin aku tutup ya risalah ini dengan sebuah wasiat, yaitu hendaknya kita selalu berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang membuat Allah murka di rumah kita. Yang maksiat yang membuat Allah murka, ini kita senantiasa berusaha untuk menjauhinya sejauh mungkin. Wallahi, beliau sampai bersumpah, demi Allah, inna min a'zami asbabis syaqa an naj'ala fi buyutina ma yughdibullah. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya perkara terbesar yang menyebabkan kesengsaraan di tengah-tengah rumah tangga kita, yaitu ketika kita menjadikan ya perkara-perkara yang membuat Allah murka itu ada di rumah kita. Ya. Jadi yang membuat rumah tangga kita sengsara ketika rumah tangga itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Sumber nafkahnya haram, kemudian di dalam rumah juga terdapat perkara-perkara yang Allah murkai. Demikian juga anggota keluarga tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan kepada mereka, rumah sepi dari Al-Quran, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, ya, maka perkara-perkara yang membuat Allah murka ini merupakan penyebab kesengsaraan dalam rumah tangga kita. Ya. Walau dhannan nasu annahu min asbabis sa'adah, walaupun manusia mengira bahwa dia termasuk sebab-sebab kebahagiaan. Ya, walaupun sebagian manusia mengira itu merupakan sebab kebahagiaan. Misalnya, yang kita tahu musik diharamkan dalam agama kita. Sebagian keluarga menginginkan agar rumah tangganya bahagia, dia masukkan musik, dia berikan, misalnya seorang kepala keluarga belikan seperangkat ya, satu set alat karaoke misalnya untuk berkaraoke ria di rumahnya. Maka walaupun mereka mengira ini adalah sebab kebahagiaan, namun dia tidak akan memberikan kebahagiaan bagi penghuni rumah tangga, rumah tersebut. Ya.
Atau apalagi misalnya perkara yang bahagia, misalnya dia berikan home theater, ya, kemudian untuk nonton satu keluarga, yang ditonton adalah film-film yang tidak pantas, ya, film-film yang haram. Maka alih-alih ini menimbulkan kebahagiaan, ya malah ini justru akan menimbulkan kesengsaraan dalam keluarga tersebut. Demikian juga alat-alat musik, ya, biar mereka gembira. Nanti papa main piano, ya, papa pada organ, ya, ibu pada mama pada bass, ya, anaknya jadi vokalisnya, bikin band keluarga. Mereka kira ini akan menimbulkan kebahagiaan pada rumah tangga mereka. Enggak. Walau dzanna nasu annahu min asbabis sa'adah. Walaupun dia mengira, ya, manusia mengira bahwa ini termasuk sebab kebahagiaan. Tidak. Kalau perkara-perkara tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya dia tidak akan membuat orang bahagia. Fa'alaina ikhwati fillah an nanzura fi buyutina fa in wajadna fiha ma yughdibullaha falnukhrijuhu minal bait. Maka hendaknya masing-masing dari kita memperhatikan, ya, apa yang ada di rumah kita. Apabila kita mendapati ada perkara-perkara di rumah kita yang membuat Allah murka, maka hendaknya kita keluarkan, ya, dari rumah kita. Wadzalika yuhaqqiqu lana as-sa'adah. Maka ini insyaallah akan mewujudkan kebahagiaan bagi kita. Ya, masing-masing kita hendaknya memperhatikan apa yang membuat Allah murka, kemaksiatan apa yang masih ada di rumah kita. Selama kemaksiatan itu masih ada di rumah kita, maka ini akan menjadi sebab tercabutnya kebahagiaan dari tengah-tengah kita. Ya. Fallaha ayyuhal ikhwa fi hadzal amril azim. Ya, maka tunaikanlah hak Allah wahai ikhwah, ya, pada perkara yang agung ini. Atau maksudnya di sini kalau kata beliau, ya, mungkin yang dimaksudkan oleh beliau adalah bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku, ya, dalam perkara yang agung ini. Ya. Dan ini wasiat beliau yang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Ya, masing-masing mengoreksi, ada gak perkara-perkara yang melanggar syariat di dalam rumah? Ada gak perkara-perkara yang membuat Allah murka di rumah kita? Kalau kita tidak mendapati kebahagiaan dalam rumah tangga kita, mungkin inilah yang menjadi sebab. Ya, termasuk juga harta-harta haram, ya. Harta-harta haram ini juga menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat doa-doa kita juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, ya, untuk menyelesaikan kitab ini. Kalau kita hitung-hitung ada 11 sebab kebahagiaan yang beliau sebutkan, ya. Kalau kita coba review dari awal, ya. Sebab yang pertama yaitu apa? Hendaknya ayah risakullah wahidin minal usra ala tahqiqil iman. Yani iman dan amal soleh. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah setiap anggota keluarga berusaha untuk mewujudkan iman dan amalan soleh. Kemudian, ya, dia memilih pasangan yang baik, ya, berdasarkan agama. Jadi prioritasnya agama, ya, dia memilih pasangan yang baik, ya, pasangan yang memiliki agama yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, senantiasa menegakkan zikrullah di tengah-tengah rumah, ya, di tengah-tengah rumah tangganya. Ya, senantiasa dia menegakkan zikrullah, menghidupkan zikrullah di tengah-tengah rumahnya. Kemudian yang keempat, ya, hendaknya seorang suami mengurus keperluan istrinya, ya, mendidik dan mengatur, ya, keluarganya. Kemudian yang kelima, hendaknya rumah tangga tersebut didominasi dengan kecintaan dan kasih sayang. Ya, bukan sikap kasar dan kaku, tapi kecintaan dan kasih sayang. Kemudian yang keenam, hendaknya seorang istri, ya, menjadi istri yang salihah, ya, menunaikan kewajibannya sebagai istri, ya, baik kewajibannya sebagai hamba Allah dan juga kewajiban dia sebagai seorang istri. Kemudian yang ketujuh yaitu memperlakukan keluarga atau mempergauli istri, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya, tidak bermuka masam, ya, mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Kemudian yang ke-8
bersikap adil kepada anak. Bersikap adil kepada anak. Kemudian yang ke-9, berprasangka baik kepada pasangan. Kemudian yang ke-10, saling tolong menolong ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, hendaknya ya seorang suami berjalan di atas metode orang-orang soleh dalam berhubungan, dalam mempergauli keluarganya. Ya, ini adalah 11 sebab yang disebutkan oleh beliau, dan mungkin bisa ditambahkan ya sebab yang ke-12, yaitu menghilangkan perkara-perkara yang membuat Allah murka dari rumah. Kalau bisa kita tambahkan ini yang ke-12 ya, sebagai wasiat terakhir beliau adalah menghilangkan hal-hal yang membuat Allah murka dari rumah kita. Baik, 12 perkara saja, tidak banyak ya. Kalau kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau ini, insya Allah ya, bismillah ta'ala, kita akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan kitab Asbab Sa'adatul Usrah. Maka sebagaimana kita sampaikan tadi, kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru di pekan yang akan datang ya, masih ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Judulnya adalah Haqquz Zaujain, hak suami istri. Ya, kurang lebih sama tebalnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, dan juga kami mohon maaf kepada ikhwah atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.